Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tidak bisa lagi menghindari, kita sedang berada dalam situasi yang kita sebut dengan situasi multikultural. Situasi di mana banyak sekali identitas yang berkelindan dalam situasi sosiologis kita. Masyarakat Indonesia sejak lama memang juga sudah mengklaim diri sebagai masyarakat yang multi agama, multi etnik, dan multi ras. Dan semua itu diikat dalam satu ideologi yang kuat namanya Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini sedang menjadi arus utama isu yang disebut dengan moderasi beragama atau moderasi itu sendiri. Sebuah cara pandang yang ingin membawa berbagai ketegangan identitas ini, baik suku, agama maupun ras, ke tengah, dijahit bersama menjadi identitas bersama yang kemudian kita sebut dengan moderasi beragama. Konsep moderasi beragama pada prinsipnya ada 4 ya. Pertama, penguatan kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, non-violent perspektif atau anti kekerasan. Dan yang keempat adalah rahmat terhadap lokalitas. Nah, ini menarik menurut saya dikembangkan dalam berbagai konteks kehidupan sosial keagamaan. Kalau di tingkat tempat saya bekerja, moderasi beragama diarahkan pada menguatkan ide-ide wasatiyah atau ide-ide di tengah sebagai cara untuk melawan ide radikalisme atau ide fundamentalisme. Tetapi moderasi ini tidak cukup saja digunakan dengan cara pandang itu. Ada banyak hal yang penting kita bisa gunakan untuk melihat situasi sosial kita. Salah satunya adalah sudut keempat dari moderasi beragama adalah ramah terhadap lokalitas atau ramah terhadap identitas yang minoritas. Di dalam konteks kita hari ini ada banyak sekali kelompok-kelompok agama yang secara sosiologis kuat sebetulnya, punya sejarah, punya ikatan geografis yang kuat, tetapi tidak memiliki tempat yang cukup kuat dalam struktur politik negara kita dalam konteks pengakuan. Saya ingin menggunakan 3 cara pandang melihat kelompok-kelompok seperti ini. Pertama, soal representasi. Sejauh ini kelompok-kelompok yang kita sebut agama lokal misalnya, itu kesulitan untuk merepresentasikan dirinya secara totali karena mereka dianggap sebagai bagian dari orang-orang yang peradabannya terbelakang dan kemudian identitasnya kuno dan kemudian dia tidak bisa terafiliasi dengan salah satu agama-agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, sehingga keberadaannya kadang-kadang untuk hidup mereka harus masuk ke dalam agama tertentu. Di tahun 65 misalnya ada politik penyederhanaan agama sebetulnya yang membuat kelompok-kelompok seperti Tolotang itu terpaksa dalam tanda petik mengikuti salah satu agama besar di Indonesia. Pilihannya hari itu mereka mau masuk ke dalam agama Hindu. Itu pilihan strategis sebetulnya dari komunitas Tolotang ini. Mungkin pertanyaan sederhananya mereka mengapa tidak memilih Islam hari itu? Sementara pengalaman historis Tolotang misalnya itu sangat dekat dengan Islam, tapi malah mereka memilih Hindu. Kebetulan saya membahas ini ketika kuliah di Pascasarjana Unhas. Salah satu alasannya adalah ini bagian dari strategi untuk bertahan hidup, karena ketika mereka memilih masuk Islam, ada beberapa elemen-elemen kebudayaannya akan habis gitu, akan hilang. Identitas mereka juga akan hilang. Maka kemudian mereka memilih salah satu agama di luar Islam, mereka memilih Hindu dengan catatan bahwa ada kedekatan cara pandang soal keagamaan. Yang kedua, dengan memilih Hindu, mereka bisa lebih leluasa menerjemahkan ekspresi identitas mereka. Dan hari ini kelihatannya dengan terafiliasi ke agama Hindu, mereka tetap bisa mengekspresikan diri sebagai komunitas Tolotang seperti yang mereka anut sejak lama. Komunitas beragama lokal ini memang menjadi persoalan krusial dalam konteks keadilan bernegara. Seperti banyak sekali kasus-kasus di mana kelompok ini mengalami kesulitan menjalankan praktek-praktek lokalnya. Tetapi itu tidak berarti negara tidak memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok ini. Pasca reformasi, paradigma negara kelihatannya berubah sedikit lebih terbuka terhadap kelompok-kelompok keagamaan atau kelompok-kelompok agama lokal, baik kelompok kepercayaan sifatnya primordial maupun kelompok-kelompok agama yang import. Salah satu hal yang menarik adalah kebolehan untuk
mengosongkan, kalau tidak salah awalnya mengosongkan agama di KTP. Itu sudah dimenangkan di MK tahun 2017 kalau tidak salah, dan dirayakan oleh hampir semua pegiat komunitas lokal di seluruh Indonesia. Meskipun saya tahu bahwa masih banyak kelompok lokal yang menginginkan lebih radikal lagi, tidak hanya mengosongkan agamanya tetapi mencantumkan kepercayaan mereka di kolom KTP itu. Tetapi keinginan itu sulit untuk diwujudkan karena begitu banyaknya kelompok keagamaan di Indonesia. Kemudian Permendikbud nomor 11 tahun 2013 juga sudah secara kuat memberi semacam keinginan untuk melindungi hak-hak kultural dan hak-hak keagamaan kelompok-kelompok beragama lokal ini. Termasuk juga Permen Dikbud tahun 2016 yang membolehkan mata pelajaran atau membolehkan pelajaran agama lokal dan diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi ada beberapa kasus, kemarin di Semarang itu ada kasus yang menarik sekali karena sempat direkam oleh media sosial. Ada salah seorang anak penggiat kepercayaan memilih untuk keluar dari kelas dan karena tidak ingin masuk pelajaran agama tertentu, dan ini menjadi polemik. Nah, setelah didiskusikan lebih jauh, ternyata pihak sekolah mungkin belum menerapkan Permendikbud tadi, tapi setelah berjalan keluar akhirnya anak ini bisa naik kelas dengan mendapatkan penilaian dari agama dan kepercayaannya. Jadi secara umum di Indonesia perhatian terhadap kelompok-kelompok agama lokal ini sudah ada. Tetapi ada persoalan besar sebetulnya adalah bagaimana negara mengatur soal representasi tadi mengarah kepada soal relasi. Ada banyak kelompok keagamaan di Indonesia ini, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, terutama kelompok-kelompok konvensional, yang tidak rela kelompok-kelompok seperti ini hidup gitu. Banyak kasus yang dimana ketika mereka melakukan upacara adat diserang. Di Jogja misalnya ada kasus seperti itu. Kalau di Sulawesi Selatan umumnya sudah relatif baik. Kasus-kasus yang seperti ini terjadi tahun 65, di era-era 52 tahun 50-an dan tahun 65, era-era Karmusakan dan era-era PKI. Ada banyak data sejarah di mana kelompok-kelompok adat, kelompok-kelompok berkepercayaan lokal itu mengalami penyerangan. Tetapi pasca reformasi atau belakangan ini bahkan kelompok-kelompok adat malah mendapatkan apresiasi besar. Tolotang itu malah dijadikan salah satu semacam potensi pariwisata. Kan di Tolotang ada pertemuan setiap tahun tanggal 25 Februari kalau tidak salah, 25 Januari ada Matemu Taung atau Sipulung, biasanya Pemdanya malah hadir. Yang lebih maju tentu saja bisu, karena bisu tidak hanya menjadi salah satu kepercayaan klasik di Sulawesi Selatan yang masih hidup, tetapi bisu ini malah menjadi ikon kebudayaan Sulawesi Selatan. Di tahun 2000-an hampir semua pencinta lokalitas itu selalu menempatkan diri untuk mampir di Arajang Sigeri untuk melihat fenomena bisu di saat itu. Saya pikir juga keterlibatan salah seorang bisu Pomatua Saidi dalam pementasan Lagaligo, meskipun saat itu masih banyak yang memperdebatkan posisi beliau, tetapi itu juga menunjukkan bahwa komunitas lokal di Sulawesi Selatan mengalami apresiasi yang begitu besar, sehingga saya bisa mengatakan bahwa dalam konteks Sulawesi Selatan soal-soal relasi antar identitas sebetulnya jauh lebih maju ketimbang kelompok-kelompok lain. Tetapi itu tidak bisa dikatakan selesai karena di Sulawesi Selatan juga kelompok-kelompok keagamaan yang mengusung cara pandang Puritan itu juga besar. Kalau kita memperhatikan misalnya khutbah-khutbah Jumat misalnya kadang-kadang masih menyinggung kelompok-kelompok ini sebagai kelompok-kelompok yang harus diislamkan kalau bahasa halusnya, atau mereka kelompok-kelompok yang harus dibawa dari minaz zulumati ilan nur kalau bahasa agamanya, kelompok-kelompok yang tersesat dan harus kita kita bawa menjadi kelompok-kelompok yang lebih tercerahkan. Tentu saja yang dimaksud tercerahkan adalah mereka harus meninggalkan kebudayaannya, mereka harus meninggalkan tradisinya, meninggalkan cara pandangnya menuju ke cara pandang yang lebih benar. Nah, itu tantangan yang besar yang belum diatur sepenuhnya oleh negara ya. Dalam pengertian bahwa pengaturan itu hanya diletakkan pada soal undang-undang yang sifatnya konvensional. Misalnya kalau ada orang menyerang kelompok lain itu bisa digunakan undang-undang tentang penyerangan atau undang-undang tentang kriminal gitu. Tetapi belum ada memang aturan yang memberi pelindungan secara kuat
kelompok-kelompok adat ini ketika mereka melakukan ritual. Saya di salah satu diskusi Zoom, saya mendapatkan pertanyaan dari salah seorang pegiat agama Bahai. Agama Bahai ini adalah agama impor dari Persia yang masuk ke Indonesia dan berkembang di Sulawesi Selatan juga banyak, di Goa, di Palopo, di Makassar juga ada beberapa komunitas agama Bahai. Dia mengatakan seperti ini, kami ini kan secara legal sebenarnya boleh saja melakukan melakukan ibadah sesuai kepercayaan kami karena diatur dalam undang-undang, tetapi seringkali mereka didatangi oleh kelompok-kelompok untuk membubarkannya. Ada kasus diceritakan di salah satu tempat, saya tidak usah sebut tempatnya di mana, itu dibubarkan dan dilaporkan ke polisi gitu. Sehingga dengan menggunakan undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65 bahwa mereka menodai salah satu agama. Nah, kalau saja polisinya tidak sempat dijelaskan melalui keputusan Kementerian Agama tentang agama Bahai, maka boleh saja saat itu mereka dipenjara karena ketidaktahuan aparat misalnya tentang posisi mereka dan sensitivitas kelompok-kelompok keagamaan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda paham dan berbeda keagamaan dengan mereka. Nah, itu salah satu yang harus dijadikan perhatian penting oleh negara dalam konteks melindungi hak dan eksistensi mereka untuk hidup sebagai warga negara. Karena ketika kita memilih demokrasi, ketika kita memilih multikulturalisme sebagai yang kita ekspresikan dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka secara totali mereka kelompok-kelompok ini memang harus diberi semacam akomodasi di dalam regulasi kita. Karena kalau tidak, mereka akan terus-menerus diserang oleh kelompok-kelompok yang secara perspektif lebih kuat, perspektif berbeda dengan mereka, tetapi secara ekstensi lebih kuat, dan perkembangan menuju ke sana itu sedang terjadi karena pasca reformasi ada semacam perubahan struktur masyarakat di dalam masyarakat kota terutama, di mana kelompok-kelompok yang ingin memainkan identitas keagamaan lebih simbolik itu bermain lebih kencang baik di media sosial maupun di media maupun di dunia nyata. Nah, itu menurut saya salah satu hal yang menjadi PR bersama. Nah, yang selanjutnya mungkin yang terakhir adalah saya ingin menceritakan bagaimana sebetulnya perspektif kebudayaan Bugis yang luar biasa terhadap lokalitas. Misalnya tentang bisu. Kalau kita membaca bisu dari dua sudut pandang, kebudayaan modern dan agama modern atau agama konvensional, maka bisu ini tidak punya tempat sebetulnya. Mereka dianggap sebagai orang terkutuk kalau dalam bahasa agamanya. Banyak sekali hadis yang diproduksi oleh para agamawan menyatakan bahwa lelaki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki itu terlaknat. Dalam kebudayaan modern juga kelompok-kelompok yang disebut gay atau kelompok-kelompok yang waria ini dianggap sebagai penyimpangan seksualitas. Intinya mereka tidak punya tempat dalam ranah kebudayaan apapun. Tetapi warisan kebudayaan Bugis menunjukkan hal yang berbeda. Mereka diberi tempat yang spesial, namanya bisu. Kalau kita membaca Lagaligo, bisu ini juga turun dari langit ke bumi bersamaan setelah terjadi kekacauan di Welen Range, terjadi kekacauan, kemudian Dewata menurunkan bisu sebagai juru damai, dan bisu ini adalah seorang waria. Dan menurut saya artinya ada sublimasi yang menarik dalam konteks kebudayaan Bugis. Kebudayaan Bugis itu berhasil memberi jalan keluar yang damai dalam eksistensi kaum waria. Jadi waria itu tetap bisa menjadi waria dengan catatan dia harus menghilangkan nafsu duniawi dia, tersublimasi menjadi lebih spiritual, menjadi bisu. Karena menjadi bisu berarti melampaui hasrat seksualitas. Seorang yang mengklaim atau diklaim sebagai bisu adalah orang yang melampaui seksualitasnya. Karena itu biasanya para bisu menjelaskan kenapa mereka yang terpilih sebagai bisu, Tania Makunrari, Tania Orwane, bukan lelaki, bukan perempuan. Karena konon kabarnya mereka bisa melampaui seksualitas lelaki dan perempuan karena mereka tidak haid, tidak punya payudara, dan parewanya tidak lemah gitu. Artinya unsur-unsur seksualitas dalam tubuh mereka itu tidak sekuat lelaki dan perempuan, sehingga potensinya untuk menjadi lebih spiritual itu jauh lebih tinggi ketimbang lelaki dan perempuan. Menurut saya ini konsep dalam kebudayaan Bugis yang melampaui banyak sekali pemikiran-pemikiran modern tentang eksistensi kaum
yang disebut wadam, waria, calabai dan sebagainya ini. Dan menurut saya pekerjaan bersama adalah selain untuk menguatkan regulasi, tadi regulasi perlindungan sudah sangat baik, regulasi untuk memberi pendidikan multikultural terhadap berbagai kelompok keagamaan yang tidak diakui juga sangat baik. Tetapi relasi perlindungan belum baik dan negara harus hadir di situ. Tetapi untuk hadir di situ kita butuh untuk menjelajahi ruang-ruang kebudayaan kita. Saya sangat meyakini bahwa Nusantara ini punya pengetahuan lokal yang sangat tinggi dan sangat luar biasa baik untuk merespon banyak gejala-gejala kontemporer. Salah satu yang menarik menurut saya itu tadi. Saya tidak menemukan di kebudayaan modern, di agama modern atau agama invensional, cara pandang yang sangat manusiawi tentang waria. Saya hanya menemukannya di dalam kebudayaan Bugis. Karena itu kemarin saya tertarik menuangkan situasi para bisu itu dalam sebuah novel yang saya beri judul Calabai, Perempuan dalam Tubuh Lelaki.